Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Sekolah Pinang edisi Senin 16 Maret 2026 bersama saya Pendeta Filemon Golgota. Saudara, di tengah pembicaraan tentang bulan misi, entah mengapa Tuhan mendorong saya untuk berbicara tentang hari Sabat. Oleh sebab itu, Renungan hari ini saya beri judul Mengingat Sabat di Hari Senin. Mungkin menjelang liburan Idul Fitri, saudara kita mempunyai waktu yang baik untuk beristirahat, untuk berlibur, untuk berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi, dan kiranya lewat renungan hari ini boleh menambah wawasan kita tentang apa artinya merayakan Sabat. Saudara, pernahkah Anda merasa tidak tenang, hati gelisah, dan juga merasa lelah, dan merasa lesu, susah untuk memulai mengerjakan sesuatu, tetapi tidak yakin kenapa. Dan ternyata saudara sehat-sehat saja, tidak ada gangguan kesehatan yang berarti. Saudara, saya juga pernah merasa seperti itu. Itu mungkin karena kita sedang kelelahan atau bahasa Inggrisnya burnout, hangus, terlalu capek, terlalu lelah. Kenapa? Mungkin karena ada banyak pekerjaan yang sudah kita kerjakan, tetapi masih banyak pekerjaan di depan yang harus kita lakukan. Tapi selain daripada itu, bisa jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, rasa kelelahan seperti ini justru karena ada masalah kerohanian, sehingga memicu perasaan tidak tenang dan merasa lelah tersebut. Mungkin itu karena jiwa kita berusaha memikul beban-beban yang tidak seharusnya kita pikul. Mungkinkah itu karena kita mencoba mengerjakan apa yang sebenarnya bagian dari Allah, bukan bagian kita, bukan tugas kita. Misalnya, saudara, kita mencoba untuk mengendalikan hasil, dan kita begitu frustrasi kalau hasil tidak sesuai dengan keinginan atau harapan kita, atau idealisme kita. Kita berusaha mengendalikan segala sesuatu di dalam hidup kita. Nah, memang saudara, di satu sisi, betul, ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Bahkan harus kita kerjakan dengan sekuat tenaga kita. Ini adalah perintah Tuhan. Ya, misalnya Tuhan menyuruh kita menabur di pagi, bahkan di petang, karena tidak tahu mana yang akan diberkati Tuhan. Ada juga yang harus kita pikirkan baik-baik. Ya, kadang-kadang pekerjaan kita itu tidak memuaskan karena kita kurang berpikir, kita kurang memikirkan matang-matang. Tetapi apakah kita sampai menjadi overthinking, berpikir yang berlebihan, sehingga akhirnya kita kelelahan sendiri, kita takut, dan kita cemas. Jadi, jebakan untuk mengendalikan adalah godaan yang harus kita kelola dengan bijak, yang harus kita hadapi dengan penuh pemikiran, perenungan, dan di saat inilah, di saat-saat seperti itulah kita perlu yang namanya sabat. Jadi bagaimana mengatasinya? Dengan mengingat siapakah kita dan mengingat siapakah yang adalah Allah, yaitu Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28 hingga ke-30, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, sebuah klaim yang berani, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. So, kalau Tuhan Yesus adalah manusia biasa, bukan Allah, perkataannya adalah perkataan seseorang yang narsis, yang berlebihan, yang tidak masuk di akal. Siapakah manusia yang bisa menggantikan beban seseorang dengan beban yang dia berikan menjadi kelegaan, dan disuruh belajar daripadanya karena dia lemah lembut, rendah hati, dan dikatakan jiwa kita akan mendapat ketenangan. Tetapi karena Yesus adalah Tuhan, Allah, dialah yang berdaulat atas hidup kita. Dialah yang menentukan apa yang boleh terjadi dan apa yang tidak boleh terjadi. Apa yang bisa terjadi dan apa yang tidak akan terjadi. Saudara, hidup kita itu kita tidak bisa kendalikan. Hidup kita bisa berubah dalam satu momen yang singkat.
Ada terima telepon, bisa mengubah nasib hidup kita. Satu diagnosa dari dokter yang tepat bisa mengubah hidup kita. Satu momen yang tidak diduga, semua bisa berubah. Dunia kita bisa runtuh dalam satu momen. Karena itu tidak ada satupun yang pasti. Waktu juga tidak pasti, kesehatan tidak pasti. Orang yang kita kasih juga tidak pasti akan terus ada bersama dengan kita. Jadi, kita perlu menghargai waktu yang ada, mengasihi dengan lebih serius, dengan lebih dalam. Karena apa yang hari ini kita anggap normal, sebagai sesuatu yang biasa, yang kita miliki, yang kita punyai, tetapi bisa saja besok menjadi sesuatu yang kita doakan, karena kita merindukan hal itu, kan hal itu sudah diambil atau sudah tidak lagi ada. Tapi saudara, di tengah-tengah ketidakpastian ini, satu hal yang pasti, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang baik, yang memperhatikan, dan yang memelihara hidup kita. Yang menyuruh kita mencari lebih dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Maka semua yang kita butuhkan akan Dia tambahkan untuk kita. Dan Dia berkata, kamu semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Artinya beban yang kita pikul, yang membuat kita letih lesu, bisa jadi itu bukan yang dari Tuhan. Ya, kita mencoba mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita. Kita mencoba mengendalikan seseorang dalam hidup kita. Mari kita lepaskan beban itu dan biarkan Dia memberikan kita kuknya. Kuk yaitu papan yang dikenakan kepada lembu yang biasa dipakai untuk membajak atau untuk menarik gerobak. Artinya kuk yang Dia berikan itu pas untuk kita, ringan dan Dia katakan. Dan dikatakan belajarlah daripadanya. Artinya Dialah yang akan mengarahkan kita, mengarahkan hidup kita ke arah mana. Beban apa yang perlu kita tarik, yang perlu kita pikul. Kita disuruh belajar karena Yesus berkata alasannya karena Dia lemah lembut. Artinya meskipun Dia maha kuasa, Dia merendahkan diri, melayani karena kasih. Ya, itu sebabnya Dia katakan aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi hidup kita harusnya dimotivasi oleh kasih seperti Yesus. Merendahkan diri karena kasihnya kepada Bapa, kepada Roh Kudus, dan kepada kita, orang-orang yang berdosa. Demikian pula hidup kita harus kita jalani dimotivasi oleh kasih. Kasih kepada Allah dan kepada sesama. Sehingga kesusahan-kesusahan kita adalah kesusahan karena kita ingin melayani, karena kasih. Bukan kesusahan karena tamak, karena ingin mempunyai lebih banyak, ingin lebih sukses, supaya kita bisa menikmati hidup dengan lebih liar lagi, lebih banyak lagi. Bukan itu. Kita belajar dari Tuhan Yesus, karena Dia tunduk kepada kehendak Bapa, melayani orang-orang yang berdosa seperti kita. Dan firman Tuhan berkata Allah itu berkenan hanya kepada orang yang rendah hati. Sebaliknya Dia menentang orang yang congkak. Orang yang congkak berusaha mengendalikan hidupnya, berusaha mengendalikan orang lain, berusaha mengendalikan keadaan. Dia pikir dirinya lah yang berhak, dirinya lah yang berkuasa, dirinya lah yang benar, dirinya lah tolok ukur segala sesuatu. Nah, saudara, ironis sekali bahwa kadang-kala kita gagal menyadari kelelahan kita karena kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Meskipun kita mendasarinya dengan alasan itu karena saya mengasihi. Saya mengasihi keluarga saya mengasihi pelayanan. Tetapi ketika kita melakukannya, kita berusaha mengendalikan keadaan. Kita melayani, kita bekerja memang karena kasih, tetapi kasih yang tepat sasaran sesuai dengan porsinya. Itu kasih kepada Allah sebagai motivasi utama. Dan Allah sebagai Allah. Dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Artinya dalam jeri lelah kita sadar Allah lah yang menentukan, Allah lah yang memutuskan apa yang harus kita pikul, arah mana yang kita tuju, bagaimana hasilnya. Ya, kita belajar untuk menerima itu semua. Jadi bila Anda dan saya merasa lelah, kita pelajari hari ini, akuilah kepada Allah bahwa Anda tidak hanya merasa lelah, tetapi karena sedang berusaha membawa beban,
yang seharusnya bukan beban untuk Anda pikul. Soal ini berarti kadang-kadang kita berhenti menolong seseorang yang seharusnya orang itu belajar bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kadangkala ini berarti kita mempercayakan lebih banyak apa itu pekerjaan kepada orang lain, selain agar orang lain itu bertumbuh dalam mengerjakan itu. Artinya kita juga perlu merelakan hasil yang mereka kerjakan. Mungkin tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, jangan berkata, saya baru akan istirahat, saya baru akan mengurangi kesibukan saya saat semua sudah selesai. Sebaliknya, hormatilah ritme yang sudah Tuhan tetapkan. Dalam 24 jam harus ada cukup istirahat. Dalam 7 hari harus ada 1 hari Sabat. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa hari Sabat adalah untuk manusia, bukan manusia diciptakan untuk hari Sabat. Artinya, kita diperintahkan memelihara Sabat, itu bukan tujuan akhir dari perintah itu. Bukan itu tujuan akhirnya. Melainkan kita diperintahkan memelihara hari Sabat, maka kalau kita lakukan, hidup kita akan dipelihara oleh Sabat itu. Kenapa? Karena Sabat itu adalah momen berhenti sejenak. Kita berserah kepada Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, memuji atas segala kebaikan, atas segala penyertaan, atas segala janji penyertaannya. Hari Sabat adalah hari kita melihat, mengevaluasi diri kita. Dan hari Sabat adalah hari peristirahatan. Saudara, dengan beristirahat, kita akan lebih produktif. Kita akan lebih bisa melihat keadaan dengan lebih baik, mendapatkan solusi yang lebih tepat, dan kita lebih bisa menguasai diri kita, bahkan kita bisa lebih menguasai emosi kita. Saya ingat, saudara, ketika ada orang-orang yang pernah belajar musik, misalnya belajar drum dengan saya. Ada kalanya seorang murid itu berusaha mengulangi satu bagian yang dia kesulitan. Dan semakin dia mencoba, justru hasilnya semakin berantakan. Dan pada saat seperti itu, saya biasanya justru menyuruhnya untuk berhenti. Stop dulu, letakkan stick drummu. Berdiri dulu, jalan-jalan dulu, atau kita ngobrol dulu. Setelah dia berjalan-jalan, dia minum atau ke toilet, kami ngobrol-ngobrol topik lain sejenak. Dan setelah saya rasa cukup waktunya, ayo kita coba lagi. Seringkali, bahkan selalu, ketika dia selesai istirahat itu, break itu, dia mencoba mengulangi bagian yang tadinya dia tidak bisa. Hampir selalu, atau bisa dikatakan selalu, kemudian dia jauh lebih bisa, dia lebih cepat untuk menguasainya. Nah, saudara, ini adalah satu contoh kecil. Dalam hidup kita, dalam perkara yang lebih besar, kita membutuhkan Sabat karena Tuhan tahu kita membutuhkannya. Yang terakhir, kita serahkan hasil segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Ingatlah, kita bukan Tuhan. Yesuslah Tuhan. So, kita bisa mengevaluasi, kita harus mengevaluasi. Setiap kali apa yang kita kerjakan, hasilnya seperti apa. Contohnya dalam pelayanan pun, dalam pelayanan ibadah, liturgi, musik, kami biasa melakukan evaluasi. Harus itu untuk bagaimana kita memperbaiki, bagaimana kita lakukan dengan lebih baik, bagaimana kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan dengan baik. Tetapi biarlah itu tidak membuat kita tidak berserah kepada Tuhan. Justru kita selalu berserah kepada Tuhan. Kita mensyukuri untuk setiap hasil yang Tuhan izinkan terjadi. Kiranya lewat renungan singkat hari ini, renungan yang mungkin momen terasa tidak biasa, ya, tapi kiranya ini boleh memberkati kita dengan kesibukan kita, dan kalau Tuhan izinkan kita tidak hanya satu hari Sabat, mungkin di beberapa waktu ke depan, kita ada waktu beberapa hari liburan, biarlah kita persembahkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai jumpa di episode lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.